Hai teman-teman, berjumpa kembali dengan radio kita. Pada video kali ini, kami akan membacakan sebuah cerita baru yang baru saja dikirim melalui email radio kita oleh salah seorang teman yang berkisah tentang pertemuannya dengan seorang tetangganya dalam situasi yang sebenarnya tidak disangka-sangka. Oke, kita lanjut ke ceritanya, tapi sebelumnya silakan subscribe dulu channel kita ini. Ceritanya kita mulai dari sini. Kenalkan, namaku Andri. Sebagai pekerja di bidang real estate, aku kadang cukup sibuk. Hal itu membuatku tidak sempat keluyuran bareng kawan-kawan. Kalau lagi butuh cewek, biasanya aku cuma pesan yang short time aja. Aku tinggal di sebuah perumahan yang cukup elit untuk kelas masyarakat di kotaku ini. Pagar tinggi, kurang sosialisasi, menjadi penanda bahwa perumahan ini diisi oleh orang-orang sibuk. Hanya kalau ada kesempatan rapat RT atau pertemuan lain baru bisa bertemu tetangga. Itu pun jarang sih. Sudah beberapa hari ini aku disibukkan dengan kerjaan. Pengen rasanya sekedar melepas kepenatan dengan memesan penghangat malamku nanti. Kalau dapat yang long time syukur. Kalau enggak ya yang short time aja juga enggak apa-apa. Aku pun mengambil HP dari kantongku dan mulai membuka aplikasi penyedia layanan yang begituan. Aku lihat di layar ternyata ada yang dekat, dan dari profilnya cukuplah untuk menemaniku malam ini. Aku pun langsung menghubunginya lewat aplikasi itu dan gayung pun bersambut. Orangnya lagi online dan langsung membalas chatku. Akhirnya transaksi pun terjadi antara kami. Hanya beberapa ratus ribu untuk satu malam. Tapi orangnya minta nanti harus ada tips bila pelayanan memuaskan. Selain itu, urusan kamar harus aku yang nanggung biayanya. Ya bagiku nggak masalah sih. Asal pelayanannya oke dan mantap. Dan aku sudah sepakati untuk menunggunya di hotel yang aku tentukan. Setelah aku transfer, tak lama setelah itu aku pun langsung menuju lokasi hotel lebih dulu. Hotel itu menjadi tempatku kongko-kongko biasanya bareng teman-teman pas lagi acara atau meeting dengan klien. Sesampainya di hotel, aku pun langsung mandi dan berganti pakaian dengan kaos longgar dan celana pendek. Makan dan minuman untuk semalaman juga sudah aku pesan. Karena pegawai hotelnya sudah sangat mengenalku. Mereka pun memberi diskon untuk layanan makan dan minum. Sesuai perjanjian, pukul 8, dia akan datang ke kamarku. Sambil menunggu, aku hanya nonton film kesukaanku ketika itu. Tak terasa sudah tepat pukul 8, aku menghubunginya melalui aplikasi pesan. Tapi tak ada jawaban. Beberapa menit kemudian terdengar ketukan di pintu. Pas di saat aku kebelet pipis. Sambil berjalan menuju toilet, langsung aku bilang saja untuk masuk. Karena pintu juga tidak pernah dikunci dari tadi. Aku mendengar langkah kakinya memasuki kamarku dan memanggilku. "Mas, aku telat nih, maaf ya." "Ya, santai aja. Silakan duduk dulu," kataku. Selesai aku di toilet, aku pun langsung menuju ranjang kamar itu. Saat itu dia sedang duduk membelakangiku. Dan aku pun segera duduk di sampingnya. Tanganku mulai ramah menjamah tubuhnya. "Mas," katanya sambil melihat ke arah aku. Dan di saat itu,
Kami berdua sama-sama kaget. Dia adalah Marlina, tetangga sebelah rumahku. "Kamu? Mas Andri?" katanya terbata. Aku yang juga kaget menyebut namanya, Mbak Marlina. "Waduh, maaf Mas. Aku nggak tahu kalau ini Mas Andri." "Sama Mbak. Aku juga nggak tahu yang di aplikasi itu Mbak Lina. Soalnya foto profilnya dari samping, jadi nggak kelihatan wajahnya. Maaf Mas, kita batalin aja. Aku mohon anggap ini nggak pernah terjadi ya Mas. Please, jangan bilang siapa-siapa Mas." Marlina pun berdiri dan menjauh dari arah dudukku. Kardigannya yang tadi diletakkannya di kapstok pun segera diambilnya dan ingin berlalu dari depanku. "Mbak Lina, jangan pergi dulu," kataku. "Semua ini bukan salah kita kan?" Aku berusaha menahannya. Pegang bahunya dan dia menghadap ke arahku. "Aku malu Mas. Selama kita bertetangga, Mas kan tahu aku sudah bersuami, juga sudah punya anak. Aku malu kalau semua orang jadi tahu aku ini perempuan gak benar. Aku benar-benar malu Mas. Nanti uangnya Mas aku transfer balik aja." "Mbak, tidak perlu malu. Aku juga gak akan bilang siapapun kok. Ini urusan kita di sini aja." Aku pun membimbingnya kembali duduk di pinggir ranjang. Dan dia duduk sambil menundukkan kepalanya. Aku yang tidak mau ini gagal, berusaha membujuknya untuk tetap bersamaku malam itu. Dan akhirnya dia pun setuju dengan syarat bila di rumah seolah tak pernah ada hubungan apapun dengannya. Ya, aku iyain aja. Marlina adalah perempuan termuda di kalangan ibu-ibu di RT di tempat tinggalku. Rumahnya hanya berbatas dinding dengan rumahku. Suaminya mantan guru, dan dia punya satu orang anak yang masih berumur 7 tahun. Kalau nggak salah baru kelas 1 SD. Setengah jam berlalu, aku membiarkannya lebih santai dengan kondisi kamar yang mendukung untuk lebih nyaman. Dan setelahnya, dia mulai mendongakkan kepalanya, menatapku. Dan saat itu, ya namanya juga aku lagi nggak tahan, langsung nyosor layaknya banteng ganas yang sedang pengen kawin. Mendapati aku yang seperti itu awalnya dia masih kaku. Tapi akhirnya Marlina pun mulai terbawa suasana. Dia membalas dengan sikap yang sangat mesra. Malah terkesan seperti singa betina yang sedang lapar. Dan tanpa banyak cerita lagi, kami pun melalui malam itu dengan kenikmatan yang berulang-ulang. Aku malu sebenarnya Mas, tapi mau gimana lagi? Itu katanya setelah ronde pertama selesai. Dan aku kembali mengajaknya bicara agar dia tidak merasa malu lagi. Lalu yang jelas, ronde-ronde kedua, ketiga, dan seterusnya kami lakoni malam itu. Ternyata tetanggaku bisa memberikan apa yang aku inginkan selama ini. Jadi setelah ini tidak perlu kesana kemari lagi untuk mencari. Cukup kirim pesan ke rumah sebelah, dan hidangan lezat ternikmat pun akan datang kepadaku. Nah teman-teman, itu cerita yang baru kita bacakan dari seorang kawan yang mengirimkan melalui email radio kita. Dari kisah ini, mari kita ambil hikmah bahwa dalam kehidupan apapun bisa terjadi. Semoga kisah-kisah yang ada di radio kita bisa menjadi pelajaran bagi kita bersama. Urusan negatif yang ada di dalamnya kita buang saja. Selamat berjumpa dengan radio kita di video-video berikutnya.
Tapi jangan lupa subscribe dulu dong.